SDM begitu penting. Bagaimana kita bisa membuat SDM itu begitu penting. Itu yang membuat saya akhirnya berpikir bagaimana kita jadikan, mengembalikan orang Karo mau balik ke daerahnya. Untuk Bu Bupati saya bilang apa, nggak ada gunanya. Mau dibangun pun kalau SDM-nya nggak kuat akan mundur lagi. Maka inspirasinya bagaimana? Kita semua harus invest di Karo. Cadas, enak cadas. Mari kita cakap-cakap cerdas. Tandana kita go pantas. Kata tuhu kerinasi belas. Cadas, enak cadas. Mari kita cakap-cakap cerdas. Tandana kita go pantas. Kata tuhu kerinasi belas. Nande bapa turang teman senina. Sangkem geluh merkasi lima. Amin jape kundari Cibaltang. Pejua-jua kita kerinang. Enggundekah kita lah jumpa. Sebuena turi-turinang. Ibas cadas kita ngerana. Bepalem tedetang. Kita akan sambut Enim Palku ini. Setiap kali dia tampil di televisi, langsung kita melihat ini orang Karo ini, Sinulinga merganya ini. Dalam perdebatan sesengit apapun, kalau sudah ada Arya Sinulinga, semua damai dia buat. Maka Kai Idendum Palku 10 menit waktu dulu, silakan. Tes. Bujur Bang Analgin. Bujur si katakan banci kita kumpulkan agenda. Terima kasih untuk Kalimbubu, Sembuya, Anak Beru dan semua. Dan juga untuk panitia Karo Inspiratif, Bang Juniman, pendeta. Kalau cerita tentang Karo udah pasti. Kalau saya pribadi sih cintanya bukan main. Sayangnya bukan main sama Karo. Jadi walaupun seperti saya katakan sama Bu Bupati dulu, sampai hari ini belum ada tanah saya sejengkal pun atas nama Arya Sinulinga di tanah Karo. Artinya sertifikatnya nggak ada nama Arya Sinulinga di situ. Tapi kalau darah saya rasa cukup inilah ya, cinta banget. Saya selalu berpikir mengenai Karo adalah masalah SDM. Nggak hanya Karo, hampir semua dimanapun berada, dimanapun situasi, SDM jadi penting. Kenapa? Jadi saya agak sedikit menghitung dan melihat Indonesia gitu. Kenapa daerah-daerah itu selalu mengalami kemunduran? Karena semua orang terbaiknya pergi ke Jawa. Orang hebat di Kabanjahe, SMA Kabanjahe, tamat kuliah ke Jawa. Orang terhebat di Medan kuliah pergi ke Jawa. Semua yang terbaik habis pergi ke Jawa. Karena semua di sana adalah Jawa ini adalah tempat uang. Enggak hanya di Karo. Hampir semua daerah begitu. Mau Tapanuli, mau orang Padang, mau orang Kalimantan, mau orang Padang, semua orang terbaiknya pindah ke Jawa. Jadi sampai kapanpun jangan harap Karo bisa maju. Agak ekstrim saya memang. Agak ekstrim. Karena tidak akan bisa maju kalau SDM-nya nggak kuat. Makanya kami kemarin berpikir ketika
teman-teman KBK ITB, ada Bang David, senior saya, ada Boy. Kita lihat Karo mengalami penurunan di SDM, KBK ITB kita buat bimbingan belajar gratis. Hasilnya apa? Dari tahun sebelumnya 1 orang masuk ITB, berikutnya 9 orang masuk ITB. Ada di UI, ada di UGM dan sebagainya. Bahkan dari 3 Bidanga yang belum pernah ada, dari 3 Bidanga, masuk ITB itu yang pertama kali. Sekarang udah kerja di BRI orangnya, di BUMN. Jadi SDM begitu penting. Bagaimana kita bisa membuat SDM itu begitu penting. Itu yang membuat saya akhirnya berpikir bagaimana kita jadikan, mengembalikan orang Karo mau balik ke daerahnya. Untuk Bu Bupati saya bilang apa, nggak ada gunanya. Mau dibangun pun kalau SDM-nya nggak kuat akan mundur lagi. Maka inspirasinya bagaimana? Kita semua harus invest di Karo. Simple betul. Uang kita yang Jawa ini invest di Karo, bikin bisnis di Karo. Hanya itu caranya mengembalikan orang akhirnya nggak pergi ke luar ke Jawa. Ketika kita invest mau nggak mau SDM akan langsung ke sana. Kita harusnya cukup bangga. Ini kan nggak online ya, karena nggak online saya agak terbuka dikit. Online? Oh online. Nggak berani saya kalau gitu. Tadinya udah mau saya buka ini sebenarnya gitu. Untung kakak langsung rem. Nggak berani kak saya kalau buka. Tapi kasarnya apa? Danau Toba dibangun, semua kita tahu. Anggaran besar kemana? Tapi ternyata pariwisata paling kencang bukan di sana. Tetap di mana? Di Karo. Karena apa? Hebat orang Tanah Karo. Mereka invest di sana. Banyak tempat wisata baru di Karo. Ada Siosar lah, ada apa lagi yang baru dekat Danau Toba itulah, pinggiran. Akhirnya yang sebelah sana dibangun pun ternyata di sini semua. Karena memang paling dekat di Medan. Jadi saya bilang apa? Kalau kita mau majukan Karo, bawa uang kita ke Karo. Sangat simpel. Kita bangun di sana, bikin apa kek, bikin warung kek, bikin apa, terserah. Tapi bangun di Karo. Maka semua SDM kita akan balik. Saya kenapa bikin Karo United? Yang sekarang udah levelnya sama dengan PSMS Medan. Padahal sangat simpel mengerjakannya. Manajemennya simpel saya bikin. Dan Karo United itu menjadi ajang saya menghasilkan pemimpin-pemimpin Karo. Saya ngajarin orang di situ, mendidik orang di sana. Hasilnya syukur alhamdulillah. Manajer pertamanya sekarang jadi wakil Bu Kori. Theo Ginting. Kemarin saya cari, setelah Theo saya mau cari perempuan Karo. Yang keren mana ini, anak mudanya. Saya dapat Yosepin Ginting. Ginting terus saya dapat. Yosepin Sembiring, Yosepin Sembiring. Kok Ginting terus ya. Sembiring kali ini. Sembiring, Yosepin saya tempatkan sebagai, ternyata kerennya bukan main. Yosepin itu adalah anak muda perempuan Karo yang kerennya bukan main. Membentuk sebuah klub bola, juara Liga 3 nasional gitu. Kalau cuma untuk lihat Liga 2, biasa. Tapi menjadi juara, itu penuh liku-liku. Kalau soal bakar duit katanya, udah terbakarlah duit ini. Nggak tahu apa kembalinya. Karena memang namanya bola ya begitu. Tapi bagi saya, kenapa saya bikin klub bola? Karena saya berpikir bagaimana caranya Karo ini maju di depan. Saya bawa budayanya, kalah kita. Effort resource kita untuk menaikkan Karo secara budaya, kita kalah sama yang lain. Butuh besar resource dan anggaran yang sangat besar untuk naikkan budayanya. Ya saya cari-cari, saya bikin bola aja deh, sepak bola. Karo, saya nggak suka bola, nonton bola aja nggak pernah. Saya bukan pecinta bola, tapi saya lihat ini adalah olahraga yang diminati seluruh orang Indonesia, banyak banget, dan komunal. Dan benar, ketika naik, nama Karonya naik. Makanya sekarang Karo di mana-mana. Kemarin di Malaysia disambut sama konjen, begitu bagusnya, membawa nama Indonesia, nama Karonya muncul. Hanya itu aja. Sekarang masuk Liga 2.
bakal bakar duit lagi. Nggak tahu berapa duit habis nanti. Tapi nomor 2 lah itu. Yang penting, padahal kalau mau saya jual, udah mau dibeli orang. Sangat mahal. Tapi enggak, karena kita berpikir mengenai bagaimana mempertahankan karonya. Dan ini adalah ajang bagaimana membuat karo bisa makin bagus, makin naik ke atas. Di samping itu, ini adalah ajang untuk SDM. Itu yang saya lihat begitu pentingnya SDM kita pulangkan ke karo. Bagaimana orang-orang terbaik mau pulang ke karo. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya agak buka juga sebuah peluang besar. Kita energi makin berat. Kita aftur dan sebagainya makin berat. Ini kita impor sangat banyak dari luar negeri. Dan kemarin saya dapat kabar, mungkin Bu Loto juga tahu, aftur kita akan bikin seperti B30 solar. Isinya adalah juga untuk pakai bio. Dari mana? Jagung. Jagung akan naik tinggi. Harga jagung akan naik tinggi. 40% pertanian karo itu diisi oleh jagung. Kalau ini berhasil dibangun dengan baik oleh karo, yakin saya 100% karo akan majunya bukan main. Ini peluangnya bukan main. Harga jagung sebentar lagi setelah masuk, kami dalam proses untuk penelitian, ini akan jadi supaya kita mengurangi impor dari luar. Jagung akan jadi peluang besar untuk karo. Jadi pertanian karo tolong kita support habis untuk jagungnya. Yang lain oke, tapi ini ada peluang energi. Karena akan bertempur antara food dan energi. Jadi mungkin itu Bang yang bisa saya sampaikan. Satu SDM, yang kedua ada peluang besar di karo ke depan. Kalau kita bisa masuk ke energi di jagung, jangan hanya sekedar penjual komoditi jagung. Tapi sampai level pengolahan, tolonglah kita orang-orang yang punya uang ini, ayo turun ke karo. Invest kita di jagung. Invest di jagung, invest di pariwisata. Orang-orang terbaik karo pasti balik ke karo, dan karo akan maju. Bujur. Bujur melalui balko. Wow, ini benar-benar breakthrough ya. Ide breakthrough yang disampaikan impal kami Arya Sinulinga. Tadi dikatakan bahwa ayo tanamkan uang kita di karo. Supaya SDM terbaik karo ini tidak lagi hanya di Jawa dan di Korea Selatan. Tapi juga mau pulang ke tanah karo, itu kan. Itu tadi disampaikan. Nah, jadi engkau telu pembicara kita, endai dah kami saling mengerucut kerida untuk mendorong UMKM lain, bahwa ke depan ada peluang yang sangat besar sekali dalam bidang energi, dan itu bahan bakunya adalah jagung, tadi kata impal kami. Wow, ini luar biasa. Jadi benar-benar ini sebuah peluang yang perlu kita tanggap semuanya. Nande bapa turang teman senina sangkep geluh merkasi lima amin jape kun dari Ciba